Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asyraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita dipertemukan kembali di satu majelis yang mulia talabul ilm. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan pagi hari ini kita akan bacakan surat Ibrahim ayat yang ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kata Allah mengkisahkan doa Ibrahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman, akan tetapi di samping rumahmu yang dimuliakan, di samping Ka'bah. Wahai Rabb kami, supaya mereka menegakkan sholat, jadikan hati-hati manusia itu condong kepada mereka, kasih rizki mereka dari buah-buahan, agar mereka menjadi hamba yang bersyukur. Saudara yang saya hormati, ayat ini satu ayat yang sangat agung. Di dalamnya terdapat fawaid, terdapat ibar, faedah dan pelajaran yang sangat luar biasa. Apa pelajaran dari ayat ini? Yang pertama, ayat ini mengajarkan tentang adab berdoa, adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adab berdoa yang terkandung dalam ayat ini, pertama, at-tawasulu birububiyati, berwasilah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berharap doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti diperbolehkan dengan tawasul. Cuman tawasul yang disyariatkan kesimpulannya 3. 1, berwasilah dengan nama dan sifat. Sebagaimana dalam ayat, walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Allah pemilik nama-nama yang mulia, pergunakan untuk berdoa dengannya. Bertawasul dengan nama dan sifat, jamaah yang hormati, banyak nanti diterangkan di dalam nas. Misalkan Nabi kita Muhammad SAW minta kepada Allah kasih sayang, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, wahai Zat yang maha belas kasih, kasihani kami. Misalkan berwasilah dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu doa misalkan Rabbana, nanti kita akan contohkan banyak sekali. Ini yang pertama, tawasul yang diperbolehkan atau disyariatkan dengan nama dan sifat. Kemudian yang kedua, tawasul yang disyariatkan itu dengan amal soleh, seperti dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolong sama Allah dengan sabar dan salat. Bertawasul dengan amal soleh. Yang ketiganya itu dengan minta didoakan orang soleh. Minta didoakan orang soleh. Cuman kalau poin yang ketiga ini, orangnya masih hidup. Kalau sudah mati maka tidak diperbolehkan. Karenanya para sahabat ketika Nabi SAW masih hidup meminta hujan kepada Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seseorang dengan mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal. Rasul, harta hancur, ternak mati karena kekeringan. Mintakan kepada Allah supaya Allah turunkan kepada kami hujan. Beliau minta kepada Allah, belum turun dari mimbar, hujan sudah turun. Tapi sepeninggal Nabi SAW, di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kata beliau, dahulu ya Allah, kami meminta hujan kepadamu lewat nabimu. Sekarang karena nabimu sudah tidak ada, lewat dengan perantaraan paman nabimu. Tawasul dengan minta didoakan orang soleh, catatannya masih hidup. Kalau sudah mati, itu hakikat tawasul kesyirikan orang-orang terdahulu. Kemudian jamaah hormati, nanti di hadapan dia, kemudian minta didoakan ini tidak diperbolehkan terlalu sering. Karena kalau meminta secara asal, ini kata Ibnu Utsaimin, itu boleh kalau kepepet. Makanya kalau sedikit-sedikit doakan ya akhi, sedikit-sedikit doakan ya akhi, itu termasuk bagian daripada meminta-minta. Maka, tapi kalau kondisi kepepet, kita sudah doa sama Allah, sudah berusaha, tapi ternyata belum mendapatkan keberhasilan. Kemudian orang yang kita yakini memiliki doa yang mustajabah, akhi, bantu kami untuk berdoa, untuk doakan, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diperbolehkan. Nah, ini tawasul yang disyariatkan, itu 3 hal itu. Lah, dalam ayat ini Nabi Ibrahim ajarkan ada berdoa, bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok tawasulnya itu dengan rububiyah Allah? Nanti para ulama terangkan ada 5 keistimewaan. 1, penerapan tauhid, pengakuan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
wahai Rabb kami. Di situ ada penerapan tauhid. Di situ ada al-iqrar birububiyati, pengakuan rububiyah Allah. Sehingga ketika ada penerapan tauhid, pengakuan rububiyah Allah, mimma yuqawwi tauhid fi qalbid da'i, yang itu bisa menguatkan tauhid dalam hati orang yang meminta. Ini keistimewaan yang pertama. Yang kedua, kalimat Rabbana itu istihdaru kamalil ubudiyati wal iftikar, menghadirkan kesempurnaan penghambaan. Jadi kalau orang wahai Rabb kami, itu pengakuan kami hamba. Di situ terdapat pengakuan dirinya hamba, lemah, sangat butuh kepada Allah, merasa tidak punya haul wala quwah, sehingga sandarannya hanya wahai Rabb kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah hormati, kapan seseorang berdoa menghadirkan kesempurnaan ubudiyah, menghadirkan kesempurnaan kebutuhan, itu jauharul ibadah, permatanya ibadah. Permatanya ibadah. Kan kalau orang berdoa disertai dengan kesempurnaan penghambaan, itu semakin sempurna doanya, karena merasa sebagai hamba. Kalau seorang berdoa disertai dengan kesempurnaan kebutuhan, nanti menunjukkan Allah satu-satunya zat yang maha sempurna, kuat terijabahi. Makanya Nabi SAW itu kalau meminta, dua ini nggak pernah lepas. Ya, dua ini tidak pernah lepas. Lah termasuk kesempurnaan kebutuhan, lihat munajat beliau dalam perang Badar. Dalam perang Badar itu pasukan kaum muslimin 300 sekian, pasukan kafir 1000 sekian. Kemudian beliau berdoa kepada Allah dengan munajat yang sangat luar biasa. Diangkat dua tangannya sampai diterangkan lidah beliau jatuh. Sama Abu Bakar ambil, taruh, jatuh lagi, ambil, taruh, jatuh lagi. Beliau meminta kepada Allah dengan kalimat sangat butuh, ya Allah, intuh lika hadil isabah falam tu'bad fil ardi abada. Kalau sekumpulan kaum muslimin ini kau binasakan, kamu nggak akan disembah di muka bumi. Padahal apa mungkin? Ya kalau misalkan itu Allah hancurkan, Allah nanti akan bangkitkan kaum yang lain. Tapi kesungguhan beliau dalam meminta kepada Allah butuh sekali. Kalau sampai ini kau kalahkan ya Allah, kamu gak akan disembah di muka bumi. Kamu gak akan disembah di muka bumi. Sampai terakhir kalimat Abu Bakar, cukup Rasulullah senandungmu, cukup senandungmu, Allah gak mungkin mensia-siakan. Rabbana di situ menghadirkan kesempurnaan ubudiyah, kesempurnaan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, Rabbana di situ ada faedah keterkaitan hati dengan Allah semata, tidak bergantung dengan sebab madiyah, tidak bergantung dengan manusia, tapi mengikatkan dirinya itu dengan bimalakutis samawati wal ard, dengan pemilik kerajaan langit dan bumi. Apa makna Rabb? Rabb itu pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat, menolak madarat, penguasa alam semesta. Sehingga orang yang berdoa mengawali doanya Rabbana, itu hatinya dicurahkan sepenuhnya kepada Allah, bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran yang keempat, faedah yang keempat dari doa Rabbana. Yang ketiga, kemudian yang keempat, jamaah hormati, kalimat Rabbana di situ ada al-i'tirafu birrahmati wa tarbiyah, pengakuan kasih sayang, kemudian tarbiyah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kan Rabb itu yang memelihara hamba-hambanya bini amihi, yang mengatur semua urusan. Kalau seorang meminta kepada Zat yang maha belas kasih, yang punya kemampuan mengatur, Rabbana, wahai Rabb kami, engkau yang ngatur, punya kemampuan mengatur semua urusan, maka nanti akan membangkitkan ketenangan dalam hati. Membangkitkan ketenangan dalam hati. Ya kayak urusan dunia. Urusan dunia itu kadang seseorang tenang. Kok tenang men toh Mas? Wis tak serahke. Seseorang sing ngatur urusan ini. Itu contoh dalam urusan duniawi. Wis tenang. Kalau ini diserahkan kepada yang mengatur, Rabb. Itu yang Rabba jami'an nas bini amihi, yang mengatur, memelihara seluruh manusia dengan kenikmatannya. Saudara yang saya hormati, muncul ketenangan. Ini keistimewaan memulai doa dengan kalimat Rabbana. Yang terakhir kata para ulama, kata-kata Rabbana itu mengumpulkan baina tawaddu'i wasiqah, antara tawadhu dan keyakinan yang sempurna. Kalau tawadhu tadi sudah diterangkan, Rabbana itu pengakuan dirinya lemah, nggak punya kemampuan apa-apa, meninggalkan bersandar kepada sebab, hanya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, mengumpulkan antara tawadhu dengan asiqah. Ini 5 keistimewaan mengawali doa dengan kalimat Rabbana. Makanya tidak mengherankan kalau dalam nas-nas doa yang Allah tuntunkan kepada kita, Allah ajarkan kepada kita, yang Nabi ajarkan kepada kita, banyak itu diawali dengan Rabbana. Nabi Adam, Rabbana balamna anfusana, wahai Rabb kami mendolimi diri kami. Dalam lafaz yang lain, doa dalam Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, wahai Rabb kami, jangan simpangkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah. Dalam lafaz yang lain, Rabbana hablana min azwajina, wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri, keturunan-keturunan penyejuk pandangan mata. Penyejuk pandangan mata. Bahkan doa yang itu paling banyak dibaca oleh Nabi dalam riwayat Anas, yang orang mengatakan doa ini mencakupi semua macam doa. Jadi orang itu kalau punya permintaan apapun cukup dengan doa itu. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, datangkan kepada kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan, pelihara kami dari api neraka. Diawali dengan Rabbana. Ini pelajaran yang pertama, ada berdoa itu bertawasul dengan rububiyah Allah. Yang kedua, ada berdoa itu diulangi. Nabi SAW ketika meminta kepada Allah kadang diulangi 3 kali. Lihat Nabi Ibrahim dalam ayat ini, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana, kalimat Rabbananya diulangi. Pengulangan itu menunjukkan kesungguhan. Orang kalau berdoa, Nabi perintahkan liya'zimil mas'alah, supaya bersungguh-sungguh. Berdoa itu diperintahkan supaya bersungguh-sungguh. Lah kesungguhan itu dengan mengulang, sekali, 2 kali, 3 kali. Itu dengan mengulang. Karena ketika seorang meminta kepada Allah diulangi, sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh itu sebab terkabulnya doa. Makanya terlarang dalam hadis kalau orang berdoa itu dikaitkan dengan kalimat masyiah.
Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau mau. Kata-kata in syi'ta itu menunjukkan kurang sungguh-sungguh. Kurang sungguh-sungguh. Apalagi dengan bahasa kita, nyelelek banget itu. Ya Allah, beri kepada kami kelancaran rezeki, tapi santai ya Allah. Terserah, kalau mau kasih, enggak ya wis lah. Itu namanya orang yang sombong. Orang yang sombong. Tapi lihat zimil masalah. Ya Allah, harus. Jadi meminta dengan kesungguhan. Harus ya Allah, Engkau beri ya Allah. Ini yang kedua, ada berdoa, mengurangi lafaz Rabbana. Pengulangan lafaz Rabbana itu menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Yang ketiga, saudara yang saya hormati, ada berdoa itu lebih mengedepankan amraddin qabla dunya, urusan agama dibandingkan dengan urusan duniawi. Ada ulama yang mengkritik banyak dari kalangan kita, kesungguhan doa kita itu seputar urusan duniawi. Seputar urusan duniawi, minta sehat, minta lapang rezeki, minta usaha lancar. Kesungguhan kita itu kadang totalitas sebatas urusan duniawi. Padahal dalam Quran Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-200, kalau orang sekedar meminta duniawi, tidak meminta akhirat, Allah celah. Nanti disebutkan wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada orang yang berucap, wahai Rabb kami, datangkan kepada kami di dunia, minta kebaikan dunia tok. Di akhirat dia tidak dapat bagian. Di akhirat dia tidak dapat bagian. Lah doa Ibrahim ini minta supaya liyuki musolah, mereka menegakkan sholat. Baru setelah itu faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Baru setelah itu warzuqhum minas samarat. Pertama minta supaya menegakkan sholat. Yang kedua, hati manusia condong kepada mereka. Kalau kecondongan hati itu kesenangan duniawi. Dicukupi rezeki, buah-buahan lebih khusus itu duniawi. Lah ini Ibrahim tuntunkan ada berdoa itu urusan agama dulu. Urusan agama dulu. Karena kalau agamanya baik, semua ikut baik. Makanya nanti dalam riwayat Muslim yang doa ini Masya Allah luar biasa. Nabi tuntunkan kepada kita, minta kepada Allah, Allahumma aslili dini. Pertama kali, ya Allah perbaiki untukku urusan agamaku. Alladhi huwa ismatu amri, yang itu pokok perkaraku. Jadi pokok perkara itu agama. Kalau agama sudah baik, lainnya ikut baik. Baru setelah itu, wa aslili dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslili akhirati allati fiha ma'adi. Baru minta diperbaiki dunia, diperbaiki akhirat. Baru minta waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr. Jadikan hidupku tambahan kebaikan, jadikan kematianku peristirahatan dari setiap kejelekan. Saudara yang saya hormati, ada berdoa dalam kisah Ibrahim, urusan dunia itu jangan mengalahkan urusan agama. Jangan mengalahkan urusan agama. Agama dulu. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau agama sudah baik, dunia akan ikut. Kan nanti dalam hadis, siapa yang memasuki waktu pagi cita-citanya akhirat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan satukan urusan. Allah akan berikan kekayaan hati. Wa atadhu dunya wa hiya raghimah. Dunia itu akan datang dalam kondisi dipaksa. Itu kalau orang agama sudah baik, cita-citanya akhirat, 3 langsung datang. Urusan disatukan. Yang kedua,
diberikan kekayaan hati. Yang ketiganya, jamaah hormati, itu dunia datang dengan dipaksa. Tapi siapa yang memasuki waktu pagi, cita-citanya dunia, Allah akan cerai berikan urusannya. Yang kedua, dijadikan kefakiran di antara dua matanya. Yang ketiga, dunia tidak datang kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan. Gurjatai tok. Ini fikih pelajaran dari ayat yang pertama ada berdoa, yang ketiga lebih mengedepankan urusan agama dibandingkan dengan dunia. Nah, ini nasihat bagi kita, kalau fokus kita kebanyakan doa cuman dunia, cobalah dibenahi. Urusan agama dulu, baru urusan duniawi. Kemudian yang kedua, dari ayat ini terdapat pelajaran fadlul Ka'bah, utamanya Baitullah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah, nggak ada kehidupan, nggak ada tanaman. Kalau di lembah nggak ada tanaman, berarti secara duniawi tidak menjanjikan. Tapi di sisi Ka'bah, di sisi rumahmu yang dimuliakan, kenapa kok Ibrahim lebih memilih tempat yang seperti itu? Kalau bahasa kita kering kerontang. Tapi ada Baitullah. Ada Baitullah menunjukkan fadilatul Ka'bah, utamanya Ka'bah. Ka'bah itu keistimewaannya, pertama, awalu baitin lil ibadah, rumah yang dibangun pertama kali untuk ibadah. Ini di surat Al-Imran ayat 96. Inna awala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun, ya, yang diletakkan untuk manusia, dibangun sebagai tempat ibadah, itu di Bakkah, di kota Mekah yang diberkahi. Di kota Mekah ya, yang diberkahi. Pertama, keistimewaan Ka'bah seperti itu. Yang kedua, kiblatul muslimin, kiblat kaum muslimin. Orang Islam itu hidup matinya sangat kuat keterkaitan dengan Ka'bah. Ketika hidup, sehari semalam dia hadapkan wajahnya ke Baitullah. Paling tidak berapa kali? 5 kali. Karena termasuk syarat keabsahan sholat itu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kiblat. Kalau orang sholat tidak menghadap kiblat, jarak, ora sah itu. Ya, kita di sini sholat marep ngetan. Dilek ke Mas, kok sholatmu marep ngetan? Ora apa-apa, sing penting atine ikhlas. Kalau dia katakan ora apa-apa, sholatnya nggak sah. Tapi kalau misalkan keliru, kemudian selesai, Allah terima. Allah terima karena memang dia tidak tahu. Tapi kalau keliru di tengah sholat diingatkan, maka wajib bagi dia untuk segera berpindah arah. Misalkan kita sholat marep ngalor, mas, sholatmu orang marep rono, marep sana. Itu wajib langsung berpindah ke arah kiblat. Apakah sholatnya sah? Sah. Tapi tidak diselani dengan omongan. Kalau diselani dengan omongan, tenanan ora loh ini. Ya, itu nanti terputus dengan percakapan. Kalau terputus dengan percakapan, sholatnya bisa batal. Ya. Ini saudara yang hormati kiblat kaum muslimin. Demikian pula kaum muslimin itu ketika meninggal, muslim hidup matinya itu nggak lepas mengarah kepada Ka'bah. Kalau mati, wong Islam itu kan dikubur dihadapkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Makanya kalau di tempat kita pengen tahu iki pekuburan muslim atau wong kafir. Kalau pekuburan muslim itu mujur ngalor. Wah, ini kuburan muslim. Kau tahu? Menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau pekuburan selain kaum muslimin, itu ada yang ditaruh di goa-goa, ada yang digeletakkan yang ngisor wit, ada yang dicari tempat yang tinggi, dihadapkan kepalanya ke arah gunung. Lu kok dihadapkan ke arah gunung tempatnya tinggi? Ben cepet mabur ke nirwana katanya.
Kalau Muslim enggak, menghadap kiblat. Makanya nanti ngubur jenazah ada dua, ada syak, ada lahat. Kalau lahat itu setelah digali, bagian arah kiblat itu digerongi, jenazahnya dimasukkan, dihadapkan ke arah kiblat, baru ditutup dengan labin, bata atau dengan papan, baru diuruk. Ini yang terbaik. Jadi kalau ditanya mana yang lebih utama antara lahat dengan syak, lebih utama lahat, lebih utama dengan lahat. Cuman kalau model tanahnya itu jugruk, wah ini angel, nanti diduduk jugruk lagi. Tapi kalau tanah yang baik, nggak jugruk, lahat lebih utama. Yang kedua syak itu setelah dilubangi gini, bagian tengahnya dikerowoki. Nanti jenazah dimasukkan, hadapkan kiblat, tutup dengan labin atau papan, baru diuruk. Jamaah hormati, istimewanya Ka'bah kiblat kaum muslimin hidup dan mati. Demikian pula istimewanya Ka'bah, salat yang berada di sekitar Ka'bah di Masjid Al-Haram, inda baitikal muharram, pahalanya berlipat. Nanti kata Nabi SAW, salat di Masjid Al-Haram lebih afdal dari masjid pada selainnya, itu dengan kelipatan 100.000. Jadi kita sholat di sini ping 1.000 dibandingkan dengan sekali sholat di sana, lebih utama di sana. Lebih utama di sana. Ini penyemangat bagi kita. Waduh, ganjaran sholatku ini ya kurang akeh itu. Ya wes, kamu ke sana. Haji atau umroh, nanti perbanyak ibadah di Masjid Al-Haram. Satu kali sholat kelipatannya 100.000 dibandingkan dengan masjid yang lain. Dibandingkan dengan masjid yang lain. Ini keutamaan yang luar biasa. Tapi kalau orang nggak paham seperti ini, kadang ketika ada kesempatan, kalau umroh atau haji, begitu ada kesempatan memperbanyak sholat, malah dolane sing dipol-polke. Dolane sing dipol-polke. Padahal ini kesempatan yang luar biasa. Wah, golek kenang-kenangan oleh-oleh. Lawang sekarang oleh-oleh haji umroh itu mubeng ning Solo komplit. Orang mambu Arab, alah, sing kamu kasih itu nggak tekok mambu Arab apa ora itu. Saudara yang hormati, ini keistimewaan Baitullah. Keistimewaan Baitullah itu merupakan satu negeri yang aman sentosa. Tanah haram, negeri yang aman sentosa. Ya, ini saudara yang saya hormati banyak disebutkan di dalam Quran. Tanah yang mulia, negeri yang aman sentosa, itu Ka'bah. Bahkan diterangkan sekitarnya itu saling bunuh, saling rampok. Allah berikan keamanan. Luar biasa. Keistimewaan yang kelima, salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat paling dicintai di sisi Allah, Baitullah, Ka'bah. Kemudian yang keenam, di situ ada syiar-syiar yang agung. Ada Hajar Aswad, ada tawaf, ada syiar-syiar yang sangat agung. Bahkan kesempurnaan keislaman kita kalau kita bisa menyempurnakan syiar yang agung, haji, melaksanakan ibadah haji. Wah, ini Masya Allah betapa utama Baitullah. Kemudian termasuk syiar yang agung itu ada Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini syiar-syiar yang agung, itu berada di samping rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Fikih pelajaran yang kedua dari ayat keutamaan Ka'bah. Kemudian yang ketiga, ayat itu memberikan pelajaran ikhtiyarul makan bijanibil Ka'bah yu'akidu ahamiyatal bi'ah salihah. Memilih tempat di samping Ka'bah itu menguatkan pentingnya lingkungan yang baik. Pentingnya lingkungan yang baik, karena kebaikan diri kita dan keturunan kita, Bapak Ibu, itu sangat kuat dipengaruhi oleh lingkungan. Dipengaruhi oleh lingkungan. Orang baik itu 4 yang paling dominan. 1, pengaruh orang tua. 2, pengaruh pendidikan.
Ketiga, lingkungan teman akrab. Yang keempat, doa dan hidayah. Itu paling kuat mempengaruhi seseorang. Apalagi kalau tipe kita ini bunglon. Bunglon itu kalau melumpuk nenggon kalangan hijau. Begitu kumpul di kalangan merah, malah nganggo kaos ojo wedi dadi abang. Nanti kepengaruh dengan lingkungan. Kalau tipenya seperti itu, memilih lingkungan yang baik itu penting sekali. Itu penting sekali. Kalau orang lingkungannya yang baik nanti akan dikuatkan. Tapi kalau tipe kita ini orang yang masya Allah berberkah dimanapun kita berada. Kadang satu tempat yang tadinya peteng dengan kemungkaran, dengan kesyirikan, dengan kedatangan kita, alhamdulillah 10 tahun wis do gelem salat. Padahal sebelumnya mungkin begitu masuk ke situ perapatan itu ciu, ya, kemudian terambule itu babi. Tapi dengan keberkahan dia itu bisa merubah menjadi lebih baik. Kalau tipe diri kita termasuk orang yang lemah, pentingnya memilih lingkungan yang baik. Memilih lingkungan yang baik. Ini Ibrahim alaihissalam. Makanya penjelasan para ulama seperti Dr. Fadli Irahi itu beliau menjelaskan, termasuk seorang yang cerdas itu memperhatikan lingkungan yang berkaitan dengan agama walaupun tidak menjanjikan berkaitan dengan dunia. Itu termasuk orang yang cerdas. Lah Ibrahim itu menempatkan keturunannya di kota Mekah. Ghairi dizar'in, enggak ada tanaman. Enggak ada tanaman, tapi di situ ada Ka'bah. Ada Baitullah. Orang yang cerdas itu mengedepankan lingkungan yang mendukung agama walaupun tidak menjanjikan urusan yang bersifat duniawi. Ini pelajaran fikih dari ayat yang ketiga. Yang keempat, menunjukkan pentingnya sholat. Yang sholat itu merupakan al-ghayah wal asas, puncak pondasi. Ibrahim kenapa kok menempatkan keturunannya di samping Ka'bah? Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, supaya mereka menegakkan sholat. Supaya mereka menegakkan sholat. Sholat ini kunci kemuliaan. Orang kalau pengen mulia, itu kuncinya sholat. Ya, selain nanti ada dalam satu ayat, yang ayat ini kata para ulama, wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Siapa yang Allah hinakan, gak ada yang bisa memuliakan. Sebelumnya dibawakan ayat tentang semua yang di langit dan di bumi sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru siapa yang Allah hinakan, gak ada yang bisa memuliakan. Apa pelajarannya? Sujud itu sumber kemuliaan. Sumber kemuliaan. Ayat itu nanti diambil pelajaran. Kalau orang pengen mulia, satu tauhid, yang kedua ikhlas, yang ketiga sujud, sholat, yang keempatnya kalau pengen mendapatkan kemuliaan, hindari maksiat, menghindari kemaksiatan. Lah sholat itu sujud mengantarkan orang tinggi derajatnya. Pelajaran paling berharga kisah iblis. Iblis itu dulu di tempat yang penuh dengan kenikmatan, kumpul bersama dengan Adam dan para malaikat di jannah. Akhirnya Allah usir, Allah laknat, sampai akhirnya itu dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Apa yang menyebabkan iblis mendapatkan kehinaan yang selama-lamanya? Karena nggak mau sujud. Padahal sujudnya bukan kepada Allah, sujudnya kepada Adam. Penghormatan. Itu pelajarannya kalau orang tidak memperhatikan sholat, hina kehidupan dia. Hina kehidupan dia. Ini menunjukkan pentingnya sholat. Bahkan saudara yang saya hormati, yang menunjukkan pentingnya sholat itu dalam ayat yang lain, termasuk doa Ibrahim. Apa doa Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan sholat, kemudian keturunanku juga. Yang membuat kita kaget itu kalimat Rabbi ja'alni.
Ya Allah, jadikan aku. Lah ini yang minta Ibrahim. Padahal Ibrahim itu Allah puji dalam Quran. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Qanit itu sudah rajin, tekun ibadah kepada Allah, tapi masih minta dijadikan orang yang menegakkan sholat. Lah kalau sekelas Ibrahim aja minta, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimah sholat. Lalu bagaimana dengan diri kita? Diri kita sangat butuh untuk memperhatikan kualitas sholat kita. Lah ternyata sholat yang mengantarkan kemuliaan itu bukan hanya melakukan, tapi menegakkan. Makanya nas-nas dalam ayat, dalam hadis itu menegakkan. Rabbi ja'alni muqimas shalah liyuqimus shalah. Kalau dalam hadis Nabi SAW, Islam dibangun di atas 5, syahadat. Yang kedua, iqamis shalah, menegakkan. Kapan seseorang dikatakan menegakkan sholat? Ini pernah kita sampaikan 5. Ikhlas, nyontoh Nabi, jamaah di masjid, kehadiran hati ketika sholat. Yang kelimanya, dikerjakan di awal waktu. Itu disebut menegakkan sholat. Ini fikih yang keempat dari ayat. Kemudian fikih yang kelima, ayat ini menjelaskan kepada kita, seorang tua itu memperhatikan keturunan. Orang tua wajib memperhatikan keturunan. Memperhatikan keturunan. Kalau pertemuan yang lalu, bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala berucap kepada orang tua dan kaumnya, inna bura'a'um minkum wa mimma ta'budun ilalladzi fatarani fa innahu sayadin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Beliau jadikan kalimat ini terus ada dalam keturunannya. Ini memperhatikan keturunan. Jadi kalimat bura'a'un minkum wa mimma ta'budun ilalladzi fatarani, berlepas diri dari kesyirikan dan penganut kesyirikan, menerapkan prinsip al-wala' wal bara', mengamalkan la ilaha illallah. Ya, itu terus ada dalam keturunannya. Kalau pertemuan yang lalu kita bawakan kisah Nabi Yakub. Am kuntum suhada id hadara Yaqubal maut. Apakah kalian menjadi saksi ketika datang kematian kepada Yakub? Kemudian berkata kepada keturunannya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah sepeninggalku? Memperhatikan keturunan. Jamaah hormati, pelajaran yang keenam dari ayat ini menunjukkan salah satu cara memperbaiki keturunan. Itu 3 yang harus diperhatikan, atau 4. Ya, apa 4 itu? 1, dekatkan masjid. 2, perhatikan sholat. 3, didoakan. 4, dicukupi dunianya. Itu termasuk bentuk memperhatikan keturunan. Ada dalam sebuah riwayat, kalau pertama dekatkan masjid, pernah kita terangkan. Menjaga sholat penting. Anak-anak kita itu kalau urusan sholat, begitu bisa diajak ngomong, diajari. 7 tahun disuruh, 10 tahun ditegasi, wajibnya 15 tahun. Ya, itu bentuk perhatian kepada sholat. Yang ketiga, didoakan. Ini pun pernah kita sampaikan. Doa yang jangan lepas dari lisan kita. Rabbana atina fid dunya, Rabbana hablana min azwajina. Yang ketiga, Allah maghfir lana wali walidaina. Itu doa yang gak lepas dari lisan kita. Yang keempat, jemaah hormati, memperhatikan dari sisi duniawi. Makanya warzuqhum minas samarat, kasih rizki buah-buahan. Lah itu perkara duniawi itu diperhatikan. Kata Nabi, kamu tinggalkan keturunanmu dalam kondisi cukup lebih baik dibandingkan dalam kondisi kurang meminta-minta. Ada seorang sahabat punya anak 1 perempuan til. Ketika itu seluruh hartanya mau diinfakkan.
Kata Nabi, jangan. Ketika sakit keras itu mau diinfakkan semua, jangan. Separuh, jangan. Sepertiga sudah banyak. Sepertiga sudah banyak. Artinya kalau orang misalkan punya harta sepertiga, diinfakkan di jalan Allah 2/3 untuk keturunan, itu sudah bagus sekali. Itu sudah bagus sekali. Karena meninggalkan keturunan dalam kondisi cukup itu lebih baik. Ini fikih dari ayat yang ke-7-nya. Kemudian fikih dari ayat yang ke-8-nya. Termasuk kebahagiaan itu kalau terkumpul dalam diri orang 4. Bahagia itu kalau terkumpul dalam diri orang 4. 1, iso ibadah, bisa ibadah. Yang kedua, kecukupan rezeki. Yang ketiga, dicintai manusia. Yang keempat, syukur. Kebahagiaan orang itu kalau 4 ini melumpuk. 1, bisa ibadah, diambil dari kalimat liyuqimus shalah, menegakkan sholat. Yang kedua, dicintai manusia, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia itu condong kepada mereka, dicintai orang. Yang ketiga, kecukupan nafkah, warzuqhum minas samarat. Yang keempat, la'allahum yashkurun, syukur. Kalau 4 ini melumpuk, wah ini kebahagiaan ini. Kebahagiaan. Orang bisa ibadah tapi wetenge luwe terus. Ya kadang berat itu. Berat. Sholat kan enggak khusyuk. Aduh, lah ngapa? Ini sedino urung madang. Iya. Kecukupan ibadah, rezeki tapi tidak ibadah, itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Demikian pula dicintai manusia tapi tidak ibadah. Ada itu dalam ayat. Ya. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura. Adapun orang yang catatan amalannya diberikan di belakang punggung, langsung bengok, aduhai celakanya aku, masuk neraka sa'ir. Yang dahulu itu hidup dalam keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, dicintai oleh keluarga, tapi kalau nggak ibadah, rekoso. Nah ini 4 ini kalau kumpul dalam diri kita, Masya Allah. Makanya doa Ibrahim ini luar biasa. Ini fikih yang ke-7. Fikih yang ke-8, dari ayat ini ada pelajaran ar-rizqu wasilatun lis-syukr. Rezeki itu wasilah untuk syukur. Makanya ditutup ayat ini la'allahum yashkurun, agar mereka mau bersyukur. Jadi rizki itu wasilah untuk syukur. Wasilah untuk syukur. Makanya fani'am, kata para ulama, la tutlabu lidatiha bal litakuna aunan ala syukril mun'in. Kenikmatan itu tidak dicari zatnya. Nikmat itu nggak dicari zatnya. Ya, bukan berarti wis ya Allah beri makanan yang lezat, aku pengen mangan enak-enakan. Beri kepada kami ya Allah uang yang banyak, aku pengen berasik-asik, berbahagia, puas-puaskan dengan uang. Rezeki itu tidak dicari, kenikmatan itu tidak dicari dengan zatnya itu, tapi dicari aunan ala syukril mun'im, sebagai sarana untuk syukur kepada sang pemberi nikmat. Makanya lihat dalam Quran, setiap disebutkan nikmat, gandengnya ibadah. Inna a'tayna kal kautsar. Apa kelanjutannya? Fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau kenikmatan yang banyak. Salat, korban. Jadi misalkan minta rezeki, ya Allah berikan kepada kami harta yang banyak, arep nggo apa? Biar besok bisa korban, biar bisa mangkat haji. Rezeki wasilah untuk syukur. Nanti dalam ayat yang lain, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
terhadap kenikmatan Tuhanmu, bicarakanlah. Bagaimana membicarakan nikmat? Apa kur ngomong tok itu? Kalau punya nikmat ngomong tok, dipamer tok, nggak ada bentuk syukurnya, itu justru tercela. Ya, ngitung duit akeh, setelah itu di video, baru itu diposting. Alhamdulillah lur, tangan kesel ngitung duit. Iya. Tapi nggak pernah infak, nggak pernah ada orang lain. Yo, saya itu mumet orang kecukup, karena malah pamer duit. Saudara yang saya hormati, binikmati rabbika fahadits, itu dengan cara disyukuri. Ini fikih dari ayat. Dari fikih dari ayat yang ke-8, rezeki itu wasilah untuk syukur. Jadi nikmat tidak dicari datnya itu untuk bersenang-senang, bukan. Tapi sebagai aunan ala syukril mun'im. Kemudian yang ke-9, apa hikmahnya? Kenapa kok Ka'bah itu ditaruh di tempat yang ghairi dzar'in, tempat yang tandus? Apa hikmahnya itu? Kenapa kok Ka'bah itu misalkan nggak ditaruh di Indonesia, sing tanahnya subur, kembangnya api-api, airnya seger itu? Nanti orang yang datang niatannya beda. Kalau Ka'bah itu ditaruh di tempat yang kering kerontang, niatan dia itu khalisan liwajhillah, la tama'an fi tijarah al tabi'ah. Ya, dia ikhlas karena Allah. Niatnya teko itu ikhlas. Larang golek duniawi, walah mas, waktu tok. Tapi coba kalau misalkan ditaruh di negeri kita, subur itu, wah nyenengke itu. Ya, jadi daulan ya, itu kita ke Ka'bah itu nanti hampirane kulinerane komplit, tandurane seger-seger, wisatanya, nanti ketulusannya kurang. Nah ini kata para ulama, hikmah kenapa Allah taruh Ka'bah kok di satu lembah yang tidak ada tanaman, itu untuk menguji keikhlasan kita. Ini fikih yang ke-9. Fikih yang ke-10, jangan hormati, minta rizki pada Allah, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau rezeki itu disandarkan kepada kemampuan, kita lemah. Tapi minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala rizki. Dalam ayat wabtaghu indallahi rizqa, minta rizki di sisi Allah. Wa'buduhu waskurulah, sembah Allah, syukur. Yang terakhir, doa beliau itu terijabai. Walaupun terijabai itu, saudara yang saya hormati, dalam kurun waktu yang kadang tidak setahun 2 tahun, atau bahkan mungkin beliau nggak menemui misalkan keturunannya sholat di Baitullah, kemudian rezekinya lancar, orang-orang itu rindu kepada Ka'bah, mungkin nggak menemui. Nah itu pelajarannya, jangan pernah putus asa dari berdoa, karena Allah sudah berjanji, ud'auni astajib lakum, minta kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Allah sudah berjanji. Walaupun pengkabulan itu ada kalanya tidak langsung. Makanya doa Ibrahim diutus dari keturunan Ismail di akhir zaman itu ratusan tahun. Tapi Masya Allah, menunjukkan Allah maha mampu mengijabahi doa. Pelajaran dari ayat itu supaya orang jangan lepas dari berdoa. Minta terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin nanti Allah akan ijabahi. Ini satu ayat yang bisa kita bacakan, faedah yang terkandung luar biasa. Ada 11 poin. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari surat Ibrahim ayat yang ke-37, sehingga membawa kebaikan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.